Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan ngulik bareng-bareng sebuah panduan yang penting banget, yaitu Panduan Kokurikuler 2025. Anggap aja ini semacam cetak biru baru buat mengubah cara kita belajar di sekolah. Udah siap? Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan. Gimana caranya supaya apa yang kita pelajari di kelas itu nyambung gitu sama kehidupan nyata di luar sana? Panduan ini hadir untuk mencoba menjawab tantangan itu. Tujuannya adalah membangun jembatan yang kokoh antara teori di buku pelajaran dan penerapannya di dunia nyata. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu fondasinya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kokurikuler itu? Tenang, ini nggak serumit kedengarannya kok. Jadi gampangnya gini, kegiatan kokurikuler ini bukan tugas tambahan ya, bukan. Bayangin aja, ini kayak amplifier buat pelajaran di kelas. Tujuannya spesifik banget, untuk memperkuat, memperdalam, dan memperkaya materi yang udah ada. Dan fokus utamanya adalah untuk membentuk karakter dan kompetensi siswa. Intinya, inilah cara kita bikin pelajaran jadi lebih hidup, lebih relevan, dan lebih ngena. Terus posisinya di mana dong? Coba deh kita lihat perbandingannya. Intrakurikuler itu ya pelajaran inti kita di dalam kelas. Kalau ekstrakurikuler itu kayak klub atau kegiatan pilihan setelah jam sekolah selesai. Nah, kokurikuler ini ada persis di tengah-tengah. Dia itu jembatannya, yang sengaja dirancang untuk nyambungin pelajaran inti di kelas dengan pengalaman-pengalaman di dunia nyata. Oke, kita udah tahu apanya. Sekarang, kenapa ini penting? Apa sih tujuan akhirnya? Nah, jawabannya ada di 8 profil lulusan yang jadi semacam bintang penunjuk arah untuk semua kegiatan kokurikuler ini. Yap, ada 8 kompetensi utama yang ingin dibangun dalam diri setiap siswa. Anggap aja ini 8 pilar yang jadi fondasi untuk menciptakan lulusan yang nggak cuma pintar di atas kertas, tapi juga benar-benar siap menghadapi tantangan zaman. 4 yang pertama ini fokusnya ke karakter dan cara berpikir, mulai dari keimanan dan ketakwaan sebagai dasar, lalu kewargaan, biar kita punya rasa memiliki terhadap bangsa, terus ada penalaran kritis, ini penting banget di era banjir informasi, dan tentunya kreativitas, untuk bisa menciptakan solusi-solusi baru. Nah, 4 pilar berikutnya, ini lebih ke keterampilan hidup. Ada kolaborasi alias kemampuan kerja bareng tim, ada kemandirian supaya kita bisa inisiatif dan tanggung jawab, terus ada kesehatan, baik fisik maupun mental, dan yang terakhir, komunikasi, kunci supaya ide kita bisa tersampaikan dengan baik. Ini semua adalah soft skills yang dicari di mana-mana. Ada satu kutipan dari panduan ini yang menurut saya ngena banget. Visinya itu bukan lagi cuma soal transfer ilmu, tapi benar-benar membentuk manusia yang utuh. Secara pikiran, perasaan, dan sosial. Ini benar-benar sebuah transformasi cara kita memandang sekolah. Oke, konsepnya udah jelas, tujuannya juga mulia banget. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara menjalankannya di sekolah? Nah, enaknya panduan ini tuh nggak kaku. Justru, ia menawarkan 3 model implementasi yang fleksibel. Jadi, setiap sekolah bisa pilih yang paling pas. Jadi, ada 3 jalur utama yang bisa dipilih. Pertama, pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Kedua, bisa mengadopsi kerangka kerja yang udah ada. Contohnya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau 7 KAIH. Atau yang ketiga, sekolah bisa banget merancang metodenya sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi unik mereka. Kuncinya di sini adalah fleksibilitas. Yuk kita bedah sedikit model yang pertama. Bayangin deh, ada proyek tentang lingkungan sehat di sekolah. Nah, di proyek ini, pelajaran IPAS bisa dipakai buat observasi, matematika buat analisis data, bahasa Indonesia buat bikin tulisan kampanyenya, dan seni budaya buat desain poster. Semuanya nyampur jadi satu. Ini bikin belajar jadi terasa nyata dan relevan banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke tahap perencanaannya. Gimana sih cara sekolah merancang program kokurikuler yang efektif dan benar-benar punya makna? Jawabannya cuma satu kata, kolaborasi. Kuncinya itu ada di konsep yang namanya catur pusat pendidikan. Artinya apa? Artinya, keberhasilan program ini bukan cuma tanggung jawab sekolah aja. Ini adalah kerja tim. Butuh kemitraan yang solid antara sekolah, keluarga di rumah, komunitas di sekitar, bahkan media. Semuanya harus bergerak bareng-bareng. Proses perencanaannya sendiri sebenarnya cukup jelas dan terstruktur. Pertama, bentuk dulu tim kolaboratifnya. Kedua, analisis dulu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh sekolah dan siswa. Ketiga, baru deh pilih tema yang pas dan dimensi profil mana yang mau dikuatin. Dan terakhir, rancang kegiatannya yang seru sekalian sama cara menilainya. Gampang kan?
Oke, kita sudah sampai di bagian akhir nih. Mari kita tarik lagi benang merahnya dan kembali ke filosofi inti dari seluruh panduan ini. Ini bukan cuma soal kegiatan, tapi ini soal sebuah visi besar. 3 kata ini adalah jantungnya. Pengalaman belajar itu harus berkesadaran, artinya melibatkan olah pikir. Harus bermakna, artinya menyentuh olah hati dan olah rasa. Dan yang nggak kalah penting, harus menggembirakan, jadi ada olahraganya juga. Inilah yang disebut pendidikan holistik yang menghargai siswa sebagai manusia seutuhnya. Jadi, setelah kita bedah panduan ini bareng-bareng, pertanyaan terakhirnya saya kembalikan ke Anda semua. Dengan kerangka kerja yang sekuat dan sefleksibel ini, peluang untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar bisa mengubah hidup itu terbuka lebar. Kira-kira, kegiatan bermakna apa yang akan Anda rancang untuk para siswa? Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa.